Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi bab 3 yang berjudul perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, di mana anggota kelompoknya adalah Fadilatur Rahmi, Hauriyah, dan saya sendiri Yuliza. Di mana cakupan materi kelompok kami adalah dari poin G hingga poin K. Poin G dan H akan dibahas oleh saya sendiri, poin I dan J akan dibahas oleh Hauriyah, dan poin K akan dibahas oleh Fadilatur Rahmi. G. Nilai bisnis dari jaringan telekomunikasi. Nilai bisnis yang diperoleh ketika perusahaan menggunakan tren telekomunikasi adalah dapat mendukung e-commerce, memotong biaya, memperbaiki kerjasama kelompok kerja, mengembangkan proses operasional online, berbagi sumber daya, mengikat pelanggan dan pemasok, serta mengembangkan produk dan pelayanan baru. Dengan memanfaatkan tren telekomunikasi, dapat diperoleh beberapa kemampuan strategis, yaitu yang pertama, mengatasi halangan geografis. Maksudnya adalah menangkap informasi mengenai transaksi bisnis dari lokasi yang jauh. Contoh elektronik bisnisnya adalah menggunakan internet dan extranet untuk mengirim pesanan pelanggan. Nilai bisnis dari kemampuan ini adalah menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik dengan mengurangi penundaan dalam pemenuhan pesanan dan memperbaiki arus kas dengan mempercepat penagihan ke pelanggan. Yang kedua, mengatasi halangan waktu. Maksudnya adalah menyediakan informasi ke lokasi yang jauh segera setelah diminta. Contoh elektronik bisnisnya adalah otorisasi kredit pada saat penjualan dengan menggunakan jaringan pos online. Nilai bisnis dari kemampuan ini adalah permintaan kredit dapat dilakukan dan dijawab dalam beberapa detik. Yang ketiga adalah mengatasi halangan biaya. Maksudnya, mengurangi biaya dari sarana komunikasi yang lebih tradisional. Contoh elektronik bisnisnya adalah konferensi video desktop antara perusahaan dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan internet, intranet, dan extranet. Contoh nilai bisnis dari kemampuan strategis ini adalah mengurangi perjalanan bisnis yang mahal, memungkinkan pelanggan dan karyawan untuk bekerja sama, sehingga memperbaiki kualitas keputusan yang dicapai. Yang keempat, mengatasi halangan struktural. Maksudnya adalah mendukung keunggulan kompetitif. Contoh elektronik bisnisnya adalah situs web e-commerce B2B dengan pemasok dan pelanggan dengan menggunakan internet dan extranet. Nilai bisnis yang diperoleh dari kemampuan strategis ini adalah layanan yang cepat dan nyaman dapat mengunci pelanggan dan pemasok. Tabel di atas adalah nilai bisnis dari jaringan telekomunikasi. Jadi, dapat disimpulkan tabel tersebut mengilustrasikan bagaimana aplikasi bisnis berbasis telekomunikasi dapat membantu perusahaan untuk mengatasi halangan geografis, waktu, biaya, dan struktural demi kesuksesan bisnis. Sebagai contoh lainnya, yaitu yang pertama, tenaga penjual yang melakukan perjalanan dan mereka yang berada di kantor penjualan regional dapat menggunakan internet, extranet, dan jaringan lainnya untuk mengirimkan pesanan pelanggan dari laptop atau desktop, sehingga mengatasi halangan geografis. Yang kedua, terminal penjualan dan jaringan pemrosesan transaksi penjualan online dapat mengatasi halangan waktu dengan mendukung otorisasi kredit dan pemrosesan penjualan secara langsung. Ketiga, konferensi telepon dapat digunakan untuk memotong biaya dengan cara mengurangi perjalanan bisnis yang mahal, karena konferensi telepon memungkinkan pelanggan, pemasok, dan karyawan untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan melakukan proyek bersama. Keempat,
Situs web e-commerce B2B atau bisnis ke bisnis digunakan oleh pebisnis untuk membentuk hubungan strategis dengan pelanggan dan pemasok dengan membuat transaksi menjadi cepat, nyaman, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra bisnis yang terlibat. H. Revolusi internet. Ketika jaringan internet mulai tumbuh pada Desember 1991, mereka memiliki sekitar 10 server. Pada Januari 2004, internet diperkirakan memiliki lebih dari 46 juta server. Pada tahun 2010, internet diperkirakan memiliki lebih dari 2 miliar pengguna. Internet terus berkembang ketika semakin banyak pebisnis dan pengguna komputer bergabung dengan web globalnya. Ribuan jaringan bisnis, pendidikan, dan penelitian sekarang menghubungkan jutaan sistem komputer dan pengguna di lebih dari 200 negara. Internet tidak memiliki sistem komputer pusat atau pusat telekomunikasi. Namun, ada 13 server yang disebut root server yang digunakan untuk menangani sebagian besar lalu lintas antar komputer. Internet memberikan kemampuan berkomunikasi secara elektronik dan memberikan kemudahan untuk mengakses informasi. Perkembangan teknologi selalu diiringi dengan inovasi-inovasi yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari perkembangan atau revolusi internet sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Beberapa kelebihan internet tersebut adalah: yang pertama, konektivitas dan jangkauan global. Yang kedua, dapat diakses selama 24 jam non-stop. Yang ketiga, akses informasi di internet tidak dibatasi oleh waktu. Keempat, bila dibandingkan sumber data lainnya, internet jauh lebih cepat karena bersifat real time. Kelima, fitur yang ditampilkan dirancang khusus sehingga tampak user friendly. Keenam, kemudahan dalam melakukan akses. Ketujuh, biaya relatif murah. Kedelapan, banyak penyediaan layanan gratis. Sedangkan beberapa kelemahan internet adalah: yang pertama, selektivitas dan anonimitas. Maksudnya adalah identitas pemakai sulit dikenali karena setiap orang bisa memiliki sejumlah alamat email yang berbeda dan belum tentu menggunakan identitas yang asli. Yang kedua adalah clutter dan never ending research. Maksudnya pencarian informasi yang terus-menerus sehingga berakibat terjerumus dalam belantara informasi yang tanpa ujung. Yang ketiga, virus komputer. Salah satu masalah yang terjadi hingga sekarang adalah menyebarnya virus komputer. Hal ini bisa disebabkan melalui jaringan internet atau melalui email yang masuk dan melalui file-file yang didownload. Yang keempat, reliabilitas dan validitas. Kita tidak mengetahui apakah informasi yang beredar di internet tersebut sudah tepat atau belum, atau bahkan kadang informasi tersebut hanya dibuat-buat. Yang kelima, tidak semua informasi yang didapatkan lewat internet valid untuk dijadikan acuan. Yang keenam, fasilitas jaringan telepon dan ISP berpengaruh terhadap biaya pemakaian internet. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alternatif jaringan telekomunikasi. Telekomunikasi adalah bidang teknologi sistem informasi yang sangat teknis dan cepat berubah. Umumnya, jaringan komunikasi adalah pengaturan apapun di mana pengirim mengirimkan pesan ke penerima melalui saluran yang terdiri dari beberapa jenis media. Di bawah ini adalah gambar model konseptual sederhana dari jaringan telekomunikasi yang menunjukkan bahwa itu terdiri dari 5 kategori dasar komponen. Ada terminal, seperti komputer pribadi jaringan, komputer jaringan, kotak bersih atau peralatan informasi. Perangkat input atau output apapun yang menggunakan telekomunikasi jaringan untuk mengirim atau menerima data adalah terminal, termasuk telepon dan berbagai terminal komputer. Yang kedua ada pemroses telekomunikasi.
yang mendukung pengiriman dan penerimaan data antara terminal dan komputer. Perangkat ini seperti modem, saklar, dan router melakukan berbagai fungsi kontrol dan dukungan dalam telekomunikasi jaringan, seperti mengkonversi data dari digital ke analog dan kembali, kode dan dekode data, dan kontrol kecepatan, ketepatan, dan efisiensi komunikasi mengalir antara komputer dan terminal dalam suatu jaringan. Yang ketiga ada saluran telekomunikasi, tempat data dikirimkan dan diterima. Saluran telekomunikasi dapat menggunakan kombinasi media seperti tembaga kabel, kabel koaksial atau kabel serat optik, atau menggunakan sistem nirkabel seperti microwave, komunikasi satelit, radio, dan sistem seluler untuk saling terhubung kepada jaringan telekomunikasi. Yang keempat ada komputer. Dari semua ukuran dan tipe saling berhubungan oleh telekomunikasi jaringan sehingga mereka dapat melakukan tugas pemrosesan informasi mereka. Misalnya, komputer mainframe dapat berfungsi sebagai komputer host untuk komputer berukuran besar jaringan, dibantu oleh komputer midrange yang berfungsi sebagai prosesor front-end, sementara komputer mikro dapat bertindak sebagai server jaringan dalam jaringan kecil. Dan yang terakhir adalah perangkat lunak kontrol telekomunikasi. Ini terdiri dari program yang mengontrol kegiatan telekomunikasi dan mengelola fungsi telekomunikasi jaringan. Contohnya program manajemen jaringan dari semua jenis, seperti monitor telekomunikasi untuk komputer host mainframe, operasi jaringan sistem untuk server jaringan, dan browser web untuk mikrokomputer. Jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada jaringan area luas atau wide area network. Adalah jaringan telekomunikasi yang mencakup area geografis yang luas. Jaringan yang mencakup area kota yang luas atau metropolitan area network dapat juga termasuk dalam kategori ini. Yang kedua ada jaringan area lokal atau local area network, ini singkat dengan LAN. Adalah jaringan yang menghubungkan komputer dan alat pemrosesan informasi lainnya pada area fisik yang terbatas, misalnya kantor, ruang kelas, gedung, pabrik manufaktur, atau tempat kerja lainnya. Juga ada jaringan klien atau server, telah menjadi arsitektur informasi yang dominan dalam komputasi perusahaan. Dalam jaringan klien atau server, tempat kerja komputer, pemakai akhir adalah klien. Yang keempat adalah komputasi jaringan. Semakin tingginya ketergantungan pada hardware komputer, software, dan data dari internet, extranet, dan jaringan lainnya telah menekankan bahwa bagi banyak pengguna, jaringan adalah komputer. Komputasi jaringan ini atau konsep terpusat pada jaringan atau network centric, memandang jaringan sebagai sumber komputasi pusat dari semua lingkungan komputasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revolusi nirkabel. Teknologi telekomunikasi nirkabel mengandalkan gelombang radio, microwave, inframerah, dan pulsa cahaya tampak untuk mengangkut komunikasi digital tanpa kabel antara perangkat komunikasi. Teknologi nirkabel termasuk microwave terestrial, satelit komunikasi, telepon seluler, dan sistem pagar PCS, radio data seluler, LAN nirkabel, dan berbagai teknologi internet nirkabel. Setiap teknologi menggunakan rentang spesifik dalam spektrum elektromagnetik dalam megahertz. Frekuensi elektromagnetik yang ditentukan oleh Badan Pengatur Nasional untuk meminimalkan campur tangan dan mendorong telekomunikasi yang efisien. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio dalam proses transmisinya. Penggunaan jaringan radio dimulai sejak Perang Dunia Kedua oleh para tentara Amerika. Mereka telah mengembangkan teknologi transmisi data dengan menggunakan medium radio. Hal ini mendorong para peneliti dari Universitas Hawaii untuk menciptakan jaringan pertama menggunakan teknologi radio yang menjadi cikal bakal jaringan nirkabel yang disebut AlloNet pada tahun 1971. WLAN atau Wireless LAN pertama terdiri dari 7 komputer yang saling berkomunikasi dalam topologi jaringan bintang secara duplex. Kemudian IBM juga melakukan sebuah percobaan pada akhir tahun 1970 untuk merancang sebuah WLAN dengan menggunakan teknologi inframerah. Pada tahun 1985, Federal Communication Commission
yang disingkat dengan FCC menerapkan pita frekuensi untuk keperluan industri, industrial, scientific, and medical atau ISM band, yaitu sebesar 902 sampai 928 MHz, 2400 sampai 2483,5 MHz, dan 5725 sampai 5850 MHz yang sifatnya tidak berlisensi. Secara pengembangan WLAN secara komersial mulai memasuki tahapan serius. Pada tahun 1990, WLAN dapat dipasarkan dengan produk yang menggunakan teknik spread spectrum atau SS pada pita ISM dengan frekuensi terlisensi 18 sampai 19 GHz dan teknologi infrared berlaju data lebih dari 1 MB per second. Pada tahun 1997, sebuah lembaga independen bernama IEEE membuat spesifikasi atau standar nirkabel pertama yang diberi kode 802.11. Pada bulan Juli 1959, IEEE kembali mengeluarkan spesifikasi baru yang bernama 802.11b. Kecepatan transfer data teoritis maksimal yang dapat dicapai adalah 11 MB per second. Kemudian IEEE juga memuat spesifikasi 802.11a yang menggunakan teknik berbeda. Frekuensi yang digunakan adalah 5 GHz dan mendukung kecepatan transfer data teoritis maksimal sampai dengan 54 MB per second. Pada tahun 2002, IEEE membuat spesifikasi baru yang dapat menghubungkan kelebihan 802.11b dan 802.11a. Spesifikasi yang diberi kode 802.11g ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data maksimal 54 MB per second. Pada tahun 2006, 802.11n dikembangkan dengan menggabungkan teknologi 802.11b dan 802.11g. Teknologi yang diusung dikenal dengan istilah Multiple Input Multiple Output yang disingkat dengan MIMO, yang merupakan teknologi Wi-Fi terbaru. MIMO menawarkan peningkatan transfer data, keunggulan reliabilitas, serta peningkatan jumlah klien yang dapat terkoneksi. Ponsel, laptop, dan perangkat genggam kecil telah berubah menjadi platform komputasi portable yang memungkinkan melakukan tugas komputasi yang biasa dilakukan di meja kerja. Selanjutnya ada sistem seluler. Layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing di Eropa dan sebagian besar dunia di luar United States. Standarnya adalah Global System for Mobile Communication atau GSM. Standar utama Amerika Serikat adalah Code Division Multiple Access atau CDMA yang merupakan sistem yang digunakan oleh Verizon dan Sprint. Operator nirkabel sekarang menawarkan jaringan seluler yang lebih kuat yang disebut jaringan generasi ketiga atau 3G dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kB per second untuk pengguna ponsel. Evolusi berikutnya dalam komunikasi nirkabel yang disebut jaringan 4G. Tipenya paket switched dan mampu memiliki kecepatan transmisi 100 MB per second dengan kualitas premium dan keamanan yang tinggi. Ada jaringan komputer wireless dan akses internet. Berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat genggam nirkabel lainnya dan juga untuk telepon seluler. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan area pribadi kecil. Ini menghubungkan hingga 8 perangkat dalam area 10 meter dengan menggunakan komunikasi berbasis radio berdaya rendah dan dapat mengirimkan hingga 722 kB per second pada pita 2,4 GHz. Standar pertama yang harus diadopsi secara luas adalah 802.11b yang dapat mentransmisikan hingga 11 MB per second pada pita 2,4 GHz tanpa izin dan memiliki jarak efektif 30-50 meter. Standar 802.11g dapat mentransmisikan hingga 54 MB per second pada kisaran 2,4 GHz. 802.11n dapat mentransmisikan lebih dari 100 MB per second.
Hotspot biasanya terdiri dari satu atau lebih jalur akses yang menyediakan akses internet nirkabel di tempat umum. Sejumlah besar wilayah di Amerika Serikat dan di seluruh dunia tidak memiliki akses ke konektivitas Wi-Fi atau fixed broadband. Kisaran Wi-Fi tidak lebih dari 300 kaki dari stasiun pangkalan, sehingga menyulitkan kelompok pedesaan yang tidak memiliki layanan kabel atau DSL untuk menemukan akses nirkabel ke internet. IEEE mengembangkan keluarga baru standar yang dikenal dengan WiMAX untuk mengatasi masalah ini. WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. Adalah istilah populer untuk IEEE standar 802.16. Ini memiliki jangkauan akses nirkabel hingga 13 mil dan kecepatan transmisi hingga 75 Mbps per second. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai internet global. Yang pertama adalah internet. Internet adalah sistem komunikasi publik yang paling luas di dunia. Internet merupakan implementasi dari komunikasi klien atau server dan internet working yang dapat menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Sebagian besar dari rumah atau usaha kecil sudah berlangganan dengan penyedia layanan internet atau ISP menggunakan Digital Subscriber Line atau DSL. Penyedia layanan internet atau ISP ini yaitu organisasi komersial yang memiliki koneksi permanen yang menjual koneksi sementara kepada monitor. Sedangkan DSL ini yaitu saluran internet yang berkecepatan tinggi, beroperasi melalui saluran telepon yang membawa suara, data, dan video mulai dari 385 kbps sampai dengan 9 mbps. Sambungan kabel internet yang disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan kabel koaksial dan kabel digital. Yang kedua adalah sebaran dan arsitektur internet. Dalam setiap komputer atau internet akan diberi alamat internet atau IP. IP address adalah label numerik 32 bit yang terdiri dari 4 senar angka mulai dari 0 sampai dengan 225. Contohnya adalah IP dari http://www.microsoft.com adalah 207.46.250.119, terdiri dari 11 angka. Karena akan sulit dalam mengingat angka bagi pengguna internet, maka ada sistem yang lebih mudah. Sistem ini dinamakan Domain Name System atau DNS. Domain Name System yaitu sistem yang hanya mengingat nama domain saja untuk mengunjungi sebuah website. Contohnya adalah untuk mengakses Google, kita dapat menggunakan google.com. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai grafik Domain Name System. Grafik ini menjelaskan bagaimana Domain Name System bekerja. Terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama adalah Internet Root Domain, yaitu bagian tertinggi dari Domain Name System berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua adalah Top Level Domain, yaitu tingkatan level teratas domain. Contohnya adalah .com, .edu, .org, dan .gov. Selanjutnya adalah Second Level Domain, yang diartikan sebagai tingkatan level domain setelah top level domain. Contohnya adalah Expedia, Google, Congress, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah Third Level Domain, yang diartikan sebagai tingkatan paling bawah dan letaknya sebelah kiri dari second level domain. Contohnya adalah sales. Jadi, contoh dari keempat tingkatan tersebut adalah sales.google.com. Yang ketiga adalah layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Kita dapat melakukan kontrol internet melalui aplikasi klien di komputer seperti perangkat lunak di browser web. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu di komputer jauh, dan server mengirimkan informasi yang diminta ke klien melalui internet. Terdapat beberapa layanan internet, yaitu email, chatting, grup diskusi, file, transfer, dan telnet. Email yaitu bertukar pesan dengan merututkan pesan ke beberapa penerima, meneruskan dan melampirkan dokumen atau teks. Chatting yaitu dua orang atau lebih terhubung secara bersamaan.
melakukan percakapan langsung dan interaktif. Dalam menggunakan layanan internet, kita mengenal teknologi Voice over IP, yaitu memberikan informasi suara dalam bentuk digital menggunakan paket switching, menghindari tol yang dibebankan oleh jaringan telepon dalam jarak jauh. Berikut adalah gambar dari Corporate Network Infrastructure atau infrastruktur jaringan perusahaan. Grafik ini menggambarkan komponen yang berukuran besar dari jaringan perusahaan. Wireless LAN memungkinkan mengakses di dalam kantor, dan jaringan Wi-Fi seluler memungkinkan akses internet ke karyawan di luar kantor. Keuntungan dari telepon sistem nirkabel berbasis adalah mereka tidak membutuhkan hotspot Wi-Fi untuk bekerja dan bisa terhubung ke pengguna seluruh dunia. Yang keempat adalah web. Web adalah layanan internet yang sudah diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi yang menggunakan arsitektur klien atau server. Web terdiri dari beberapa halaman yang membutuhkan HTML dan HTTP. Web merupakan dokumen yang ditulis dalam format HTML yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP. HTML ini memformat dokumen, menggabungkan tautan dinamis ke dokumen dan gambar lain yang tersimpan dalam komputer. Sedangkan HTTP yaitu standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. Halaman di web bisa diakses melalui sebuah URL yang biasa disebut homepage. Berikut adalah grafik dari client computing on the internet. Grafik ini melihat layanan berupa internet komputer server yang dapat menawarkan situs web atau HTTP, email atau SMTP, transfer file atau FTP, dan newsgroup atau NNTP. Selanjutnya adalah Web 2.0 atau Web generasi 2. Web 2.0 adalah web yang digunakan untuk sarana berbagi informasi, memberikan berbagai konten, layanan, serta dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Karena tidak bersifat statis atau satu arah, web ini dapat membuat pengguna membangun komunitas teman dan kolega profesional, dan dapat membuat profil dalam sebuah halaman web untuk memposting foto, video, file, teks, dan lainnya. Contohnya adalah YouTube, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya adalah Web 3.0 atau Web generasi 3 yang biasa disebut Semantic Web, yaitu sekumpulan teknologi dalam membantu menarik kesimpulan informasi dari data online. Contohnya adalah Google Search. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.